Jadi, kamu ingin bermain Albion? Atau sudah bermain Albion, tapi bingung? Mau mulai dari mana? Oke, akan saya bantu dengan sedikit ilmu yang saya dapat. Karena daripada kalian bosan dan bahkan menghapus game ini, lebih baik melanjutkannya. Karena kamu belum tahu petualangan dan keseruan yang menunggumu. Pertama, selesaikan tutorial. Sebelum tutorial, kamu diharuskan untuk memilih kelamin pria atau wanita. Pilihlah apapun yang kamu suka, karena nantinya semua akan bisa diubah di lain waktu. Kostumisasi juga karaktermu semenarik atau sebebas mungkin. Kamu juga akan bisa mengubahnya di lain waktu. Sehabis memberikan nama pada karakter kita diperlihatkan adegan kita terdampar di pinggir laut lepas. Selanjutnya, kamu hanya perlu mengikuti lingkaran-lingkaran yang sudah terlihat. Pencet NPC yang mempunyai lingkaran kuning di bawahnya, lalu ikuti apa yang diperintahkan di pojok kiri atas. Di misi selanjutnya kita diberi perintah untuk mengambil 6 batu dan 6 kayu. Di sini, batu dan kayu itu sudah ditandai oleh lingkaran. Jadi saya rasa kamu tidak akan bingung. Teruslah ambil semua bahan sampai semua terpenuhi. Lalu kembali ke NPC tersebut. Misi selanjutnya, kamu diperintah untuk membuat senjata pedang. Lalu jangan lupa untuk pasang skill di pedang tersebut. Setelah memasang skill, Anda akan mendapatkan shield dari NPC tersebut. Selanjutnya, kamu akan diperintah lagi untuk membasmi mobs yang ada di balik pintu. Jangan lupa untuk mengecek loot yang ada pada tas di bawah tanah. Pencet saja skip. Jangan lupa pasang armor kepala yang kamu dapatkan. Lalu jalan ke arah lingkaran. Sekarang pergi ke NPC Kapten Tia. Lalu belok ke kiri ke arah market. Di sana kamu diperintahkan untuk membeli tunggangan pertamamu. Sehabis membeli, jangan lupa untuk menggunakannya. Lalu pergi ke NPC yang sudah dilingkari. Setelah itu kamu membutuhkan sekitar 6 kayu dan 6 batu lagi untuk membuat 1 pickaxe dan 1 axe. Kita akan mengambilnya dari tempat yang tidak jauh dari NPC tersebut. Setelah mengambil bahan yang dibutuhkan, kembali ke NPC tersebut untuk membuat alat yang kita butuhkan sebelumnya. Setelah itu, kamu diperintahkan untuk membuka map dengan memencet ikon yang ada di pojok kanan atas. Jika kamu menggunakan PC, maka pencet tombol M di keyboardmu. Lalu kamu akan diperintahkan lagi untuk pergi ke map sebelah, yaitu hutan.
Di sini kamu disuruh mengumpulkan 6 kayu dan 4 kulit yang didapat dari pohon berwarna putih ini. Dan dari menguliti hewan rubah yang pertama-tama harus kamu kill dahulu. Jika semua sudah selesai, kembali ke NPC sebelumnya untuk mendapatkan misi baru. Lalu pada misi selanjutnya, kamu hanya perlu untuk naik ke atas tangga untuk pergi ke gunung salju. Di sana kamu membutuhkan 6 ore dan 4 fiber. Saya sarankan untuk mengambil lebih dari ketentuan misi, karena nanti akan berguna untuk misi selanjutnya. Jika dirasa sudah cukup, maka kembali ke NPC itu lagi. Di misi selanjutnya, kamu perlu craft semua bahan yang kita kumpulkan di NPC masing-masing. Di misi selanjutnya, kamu diperintahkan untuk membunuh beberapa mobs. Pencet skip saja. Untuk mobs yang perlu kita bunuh, kita harus kembali ke map hutan sebelumnya. Tata letak ini random, jadi bisa saja untukmu lingkaran yang ada di map letaknya tidak sama dengan saya. Di misi ini saya mendapatkannya tepat di kiri pojok dekat pantai. Selanjutnya, kamu jangan turun atau membunuh mob terlebih dahulu. Dekati meja yang diberi tanda lingkaran, tapi jangan lupa turun dari tunggangan. Selanjutnya kamu harus membunuh beberapa mobs, sampai instruksi selanjutnya muncul kembali. Jika pemberitahuan di atas sudah muncul, pencet lalu gunakan learning point seperti yang diperintahkan. Wajib diingat jika learning point ini sangatlah penting bagi kita. Jadi, jangan pakai lagi learning point ini di kemudian hari. Tenang saja, kamu akan berterima kasih kepada saya nantinya. Setelah itu kembali ke NPC sebelumnya. Di misi selanjutnya, kamu hanya diperintahkan untuk melihat-lihat NPC yang bisa membuat berbagai macam senjata. Ikuti saja lingkaran-lingkaran kecilnya. Setelah itu, kamu akan diperintahkan untuk membuat atau membeli gear tier 2 yang nantinya akan kamu pakai. Jika kamu masih ingat, kamu memiliki beberapa bahan lebih untuk dijual karena hasil jerih payah sebelumnya. Dari sini, kamu bisa jual semua barang yang bisa dijual ke market. Tidak perlu membuat senjata, karena itu akan membuatmu progres lebih lama.
Setelah menjual semuanya, saatnya kamu mengupgrade semua gearmu. Jika di HP, pencet 2 kali di gear yang ingin kamu pilih, dan pilih tiernya juga ke tier 2. Jika di PC, kamu hanya perlu untuk menahan tombol shift dan klik kiri di gear yang ingin dipilih. Setelah membeli semuanya, pasang semua gear barumu. Jangan lupa untuk pasang juga skillnya. Setelah itu, buang semua gear yang tidak lagi kamu pakai dan bahan yang tidak bisa terjual. Gunakan makanan yang ada di inventorimu, karena itu akan membantumu saat di dalam pertarungan nantinya. Lalu, ambil misi selanjutnya, dan kamu akan diarahkan ke Gunung Salju kembali. Jika kamu bingung, ikuti saja lingkaran yang ada di map. Di sini, kamu diharuskan untuk membasmi 10 mob. Jika sudah selesai, ikuti saja terus lingkaran tanpa harus turun dari tunggangan Anda. Di misi selanjutnya, kamu diberi pilihan untuk kemana kamu akan spawn. Di sana, kamu hanya mempunyai 5 pilihan, yaitu Swamp Cross, Steppe Cross, Highland Cross, Forest Cross, dan Mountain Cross. Menurut saya pribadi, kamu harus benar-benar teliti saat memilih kota pertamamu. Karena beda kota beda biomenya. Swamp Cross adalah Thetford. Thetford cocok untuk petani fiber. Jika Steppe Cross, itu Bridgewatch. Bridgewatch cocok untuk petani kulit. Highland Cross adalah Martlock. Martlock cocok untuk petani batu. Forest Cross adalah Limhurst. Limhurst cocok untuk petani kayu. Mountain Cross adalah Fort Sterling. Fort Sterling cocok untuk petani ore. Jika kalian masih bingung ingin menjadi apa, kita kesampingkan informasi ini dulu, karena nantinya kalian bisa teleport ke semua kota ini, kecuali Carleon. Di sini, saya memilih Highland Cross, karena saya beraktivitas di sekitar Martlock. Di sini kalian hanya perlu ke NPC, karena kalian membutuhkan free 3 hari premium. Sesudah mengambil premium, pergilah langsung ke kota tujuanmu. Langsung buka map, dan langsung saja ke kota tujuanmu. Nah, kamu sudah menyelesaikan tutorial. Sangat mudah, bukan? Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. 2. Pengenalan build dan role. Kamu sudah punya karakter. Kamu juga sudah melewati tutorial. Sekarang, kita bahas hal yang menarik, yaitu pengenalan build dan role. Di Albion, role dibagi menjadi 4, yaitu healer,
tank, DPS, dan support. Untuk sekarang, kamu tidak perlu memikirkan yang lain. Fokus ke role DPS, karena saya bisa berasumsi Anda bermain sendiri. Walaupun Anda bersama guild, akan lebih bagus jika fokus role DPS. Karena ada di mana saat Anda ingin bermain sendiri, relax, dan sekedar melakukan hal gila. Karena jika kamu berpikir menjadi healer saat mereka off, apakah kamu akan tetap jadi healer saat sendiri? Tentu tidak. Jadi, setidaknya naikkan level senjata DPS-mu. Pikirlah itu sebagai pegangan. Jadi jika tidak ada teman, kamu bisa melakukan hal lain sendiri. Jadi, DPS bisa dibagi menjadi 3, yaitu jarak jauh, dekat, dan melee. Mereka mempunyai keuntungan dan kekurangan masing-masing. Ingat, ini game Albion. Kalian bisa jadi apa saja di sini. Kalian bisa berganti-ganti senjata tanpa harus reset karakter. Jadi, carilah dan pakailah senjata yang menurut kalian sendiri cocok untuk playstyle kalian sendiri. Untuk kalian yang memakai nature, memang tidak ada salahnya memakai build yang bisa menambah darah sendiri. Tapi, jika kalian bermain dengan senjata yang kalian sendiri tidak suka itu, untuk apa? Carilah senjata yang saat kalian lihat bentuk dan skillnya, kalian tertarik. Akan lebih seru jika kalian leveling senjata kesukaan kalian sendiri. Karena di Albion, semua senjata itu mematikan jika kalian menang level dan kalian mempunyai jam terbang yang tinggi. Ada banyak build dari YouTube dan website. Jika kalian sudah menemukan senjata yang kalian mau, tulis saja di kolom pencarian YouTube. Di sana banyak variasi dan playstyle yang mereka lihatkan. Saya tidak akan memperlihatkan semua build, karena video ini akan menjadi sangat panjang. Saya di sini hanya memberikan informasi akan betapa pentingnya mempunyai build yang kalian suka saat pertama bermain, atau jika tidak mempunyainya. Dengan itu, kita akan mempunyai tujuan, dan kalian bermain di Albion lebih termotivasi dan tidak mudah bosan. Oke, saat ini mungkin kalian sudah memikirkan ingin memakai senjata apa, tapi mungkin bingung bagaimana memakainya. Kalian hanya perlu memencet ikon ini, lalu ketik nama senjatanya di kanan atas. Jika kalian di PC, pencet tombol B. Setelah mengetik namanya, kalian geser saja kemana jalur itu berasal. Setelah itu, ada tulisan di mana untuk membuka senjata tersebut, kalian harus membunuh mobs memakai senjata apa. Atau, kalian bisa klik di sini jika ingin memastikannya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Saya akan membuat video lagi nantinya tentang senjata apa yang cocok di setiap kegiatan. Jadi, sampai video itu muncul, saya rasa pembahasan kita di topik ini selesai. Silahkan bertanya di komentar. Jika ingin bertanya tentang build senjata tertentu, saya akan mencoba membalasnya dengan pengetahuan yang saya tahu. Ketiga, guild. Kalau kamu pikir solo itu membosankan, itu wajar. Jika kamu ingin memasuki guild, ada beberapa poin penting yang ingin kamu perhatikan, seperti mereka orang dari mana, guild yang fokus apa, dan visi misinya apa. Mari kita bahas satu-satu. Kenapa kita harus tahu itu guild dari mana? Karena akan sangat lucu jika kamu join guild Cina, dan ketika diajak berbicara, kamu diam membatu. Pastikan kamu kuasai bahasa guild itu. Di setiap guild, biasanya ada tulisan, mereka guild yang fokus PvP atau PvE. Jika kamu merasa pendapatan silvermu lancar, dan kamu ingin berkembang dalam PvP, maka guild yang berfokus PvP sangat cocok untukmu. Akan tetapi,
Jika kamu mempunyai device yang low-end seperti saya, yang akan lag saat war besar, dan hanya ingin membuang penat sehabis sekolah atau kerja seharian, maka PvE Guild solusinya. Visi misi biasanya mencerminkan apa yang guild itu ingin raih dan tujuan mereka. Jika tidak sesuai dengan visi misimu, tidak ada alasan kamu untuk join ke guild tersebut. Jika kalian bertanya, kenapa join guild? Jawabannya adalah, di guild ada beberapa konten yang tidak ada saat kamu bermain solo. Contohnya, small scale dan lain-lain. Kamu akan bisa tahu info lebih luas, dan bonusnya, kita mendapatkan teman bermain yang membuat alasan kita satu-satunya untuk login. Jika masih bingung, kamu bisa join guild saya, yaitu White Knight. Silahkan kamu cek di game. Jika tertarik, join langsung ke Discord. Tenang saja, saya jamin guild saya ramah untuk pemula. Saya tunggu kehadiran kalian semua ya. Jika semua step sampai akhir, kalian sudah melakukannya, maka kalian sudah siap untuk berpetualang di dunia Albion. Semoga dengan video ini, saya bisa membantu kalian semua yang masih bingung dan pemula. Saya Tuan Rubah, sampai jumpa di video selanjutnya.